Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyak Muhammad Hakimi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi komprehensif hukum tata negara yang diuji oleh dosen Tengku Surya Reza MH. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, konstitusi. Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak yang mengatur secara mengikat dalam suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, baik itu menyangkut hak-hak asasi manusia. Kemudian, berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai berikut. Konstitusi merupakan suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kemudian, kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Kemudian, suatu gambaran dari lembaga negara. Kemudian terakhir, suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Kemudian, konstitusi secara umum memiliki fungsi sebagai tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen, baik itu lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan warga negara lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi menurut Hans Kelsen merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara, di mana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian di sini ada dua demokrasi. Yang pertama, demokrasi Pancasila menurut Darji Darmo Harjo. Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang berasal dari kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, dan perwujudannya ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Kemudian, materi yang selanjutnya, parlemen dalam sistem unikameral dan bikameral. Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta wilayah negaranya tidak terlalu luas. Kemudian ada sistem bikameral. Sistem bikameral merupakan sistem parlemen perwakilan yang terdiri dari dua kamar dalam legislatif. Di Indonesia dikenal dengan istilah DPR dan DPD yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good government serta tercapainya check and balance antara lembaga negara
khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan anggaran dan penguasa. Dengan demikian, adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah negara. Kemudian sistem pemerintahan. Di sini sistem pemerintahan yaitu ada dua, presidensial dan parlemen. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas yaitu meliputi seluruh lembaga pemerintahan negara yang ada, yaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan yudikatif. Menurut teori trias politika, ketiga badan tersebut memiliki fungsi. Yang pertama yaitu legislatif, merupakan badan yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah, yang pengesahannya dilakukan bersama dengan presiden atau kepala daerah. Lembaga ini meliputi DPR, DPD 1 atau DPD 2. Lembaga ini meliputi DPR, DPRD 1 dan DPR 2 yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsi menurut tingkatannya. Badan lain yang memiliki hubungan langsung dengan DPR adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan ini yang memiliki fungsi sebagai auditor pemeriksa keuangan negara, yang hasil pemeriksaannya disampaikan secara rutin setiap 3 bulan kepada DPR sebagai bahan masukan bagi DPR untuk mengawasi penggunaan keuangan negara. Kemudian ada badan eksekutif. Badan eksekutif ini merupakan badan yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapatkan persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan presiden. Lembaga ini meliputi presiden, wakil presiden, para menteri, departemen, dan non-departemen. Kemudian gubernur beserta muspida, serta bupati atau wali kota, camat, dan lurah. Kemudian yang ketiga, badan yudikatif. Badan yudikatif merupakan badan yang berfungsi mengadili penerapan undang-undang. Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Secara khusus, tugas dan fungsi ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Mahkamah Agung sebagai fungsi yang memberi pertimbangan kepada presiden tentang pemberian gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang hukum. Di samping itu juga menjalankan tinjauan yudisial, yaitu judicial review, yaitu melakukan uji peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum di sini ada dua, civil law dan common law. Pertama adalah sistem civil law atau Eropa kontinental. Civil law adalah bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sistem hukum ini bersumber dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus tahun 228 sebelum Masehi. Pada dasarnya, sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan pada hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber dari Corpus Juris Civil, karya dari Kaisar Justinianus.
Sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa atau negara-negara jajahannya termasuk Indonesia berpegang pada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu, sistem peradilan pada sistem hukum civil law yang bersifat inkuisitorial atau hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditangganinya. Kemudian sistem common law atau Anglo-Saxon. Sistem common law adalah sistem hukum tidak tertulis berdasarkan preseden hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Common law mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus yang tidak biasa di mana hasilnya tidak dapat ditentukan berdasarkan undang-undang yang ada atau aturan hukum tertulis. Common law merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris dan dikembangkan di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Pada dasarnya, sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law. Menurut Sejipto Raharjo, perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem common law yakni pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum, kedua, adanya pengakuan persamaan hukum, yang ketiga, perlindungan hak-hak individu atau perseorangan. Kemudian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang materi yang terakhir yaitu pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang mewakili pemerintahan pusat dan menguasai daerah dari pemerintahan pusat yang diberi wewenang secara mandiri untuk mengelola terkait birokrasi, regulasi, dan ekonomi suatu daerah tertentu. Asas-asas Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur yang mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas yang kedua, dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas yang ketiga, tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau desa dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.